Selamat siang, selamat datang di VHP Back Practice Webinar yang menjelaskan tentang income audit. Untuk part pertama kita akan membahas terkait dengan FO Transaction Summary, kemudian FO Transaction Correction, lalu FNB Transaction Summary, dan yang terakhir FNB Transaction Correction. Lalu di part 2 kita akan membahas terkait dengan gas account balance, edit gas ledger outstanding, daily revenue report checking, statistic correction, dan yang terakhir transfer to GL. Nah, kemudian yang di kolom SH ini artinya adalah apabila terdapat share, yang artinya adalah apabila terdapat pemostingan yang dilakukan oleh F&B atau pihak restoran terkait artikel yang diposting tersebut pada departemen yang bersangkutan. Kemudian yang terakhir kita juga bisa mensorting menggunakan user ID. Jadi kita bisa mengambil atau menampilkan user siapa yang ingin kita tampilkan transaksi yang telah diposting oleh user tersebut. Kita tekan tab nomor 1. Nah, kemudian kita tentukan untuk PAX-nya. Nah, PAX di sini sebenarnya dibuat dengan quantity 2. Jadi kita buat atau kita harus lawankan menjadi -2 untuk melawankan dari PAX dari bill tersebut. Nah, kemudian untuk kolom nama biasanya kita sarankan untuk membuat informasi seperti berikut. Void bill nomor 6. Oke, saya tekan OK. Nah, sama seperti sebelumnya kita harus menentukan terlebih dahulu table dari kita melakukan pemustingan. Nah, bagaimana seumpama di sini kami ingin menginformasikan bahwa kami ada fitur terbaru yang kami beri nama VHP Self Check-in. Ini sebentar saya akan share video terlebih dahulu. Share video. Kira-kira sudah terlihat ini ya untuk video saya? Kita saksikan dulu ya untuk videonya.
Itu tadi video singkat terkait fitur terbaru dari VHP, dan kita tahu sekarang kita sedang dalam masa pandemi COVID-19 dan hotel-hotel juga sudah mulai menerapkan sistem new normal. Untuk menunjang sistem new normal tersebut, maka VHP berinovasi membuat suatu fitur terbaru yang kami beri nama VHP Self Check-in, seperti yang tadi dilihat di video. Dan sekarang saya ingin sedikit menjelaskan terkait dengan self check-in tersebut. Untuk fitur self check-in ini, fiturnya berbasis web. Nanti masing-masing hotel juga akan mendapatkan unique link atau URL, ya seperti yang bisa dilihat di atas. Lalu untuk warna dan logo tampilan itu bisa disesuaikan. Kalau kita lihat di sini, warnanya bisa diubah. Lalu kemudian untuk bahasa juga kita ada pilihan bahasa, bisa bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Oke. Dan untuk tamu-tamu yang sudah melakukan reservasi, umumnya mereka akan melakukan proses check-in seperti biasa, tapi untuk fitur terbaru ini menggunakan mobile masing-masing tamu atau smartphone mereka. Di sini kita bisa find reservation tamu menggunakan booking code atau voucher number, kemudian berdasarkan guest name, email tamu, maupun tamu yang sudah ada member di hotel. Dan saya akan sedikit menjelaskan mengenai booking untuk find reservation berdasarkan booking code. Kalau di sistem VHP, booking code tersebut itu berdasarkan reservation number. Kemudian voucher biasanya untuk tamu-tamu yang reservasinya menggunakan online travel agent umumnya. Lalu kalau untuk membership ID untuk tamu yang sudah menjadi member hotel, itu kita bisa lihat dari nama tamu, lalu kita klik kanan pada sistem di nama tamu tersebut, nanti akan keluar nomor card number tamu tersebut yang sudah menjadi member. Nah, saya ingin menjelaskan untuk proses check-in yang menggunakan booking code. Nanti akan keluar pop-up booking code seperti yang terlihat di layar. Nanti tamu bisa masukkan kodenya apa, tanggal check-out-nya apa, seperti yang tadi di video. Kemudian bisa di-search. Lalu akan keluar tampilan reservasiannya berdasarkan booking code tersebut. Contoh di sini pilihannya tamu atas nama Dadang Bastaman. Kemudian di next. Setelah di next akan ada term and condition dari hotel. Biasanya term and condition-nya itu adalah terkait dengan COVID-19, ya, new normal. Lalu ada keterangan hotelnya, mungkin jam check-in, jam check-out dan lain sebagainya. Garansi di hotelnya seperti apa, itu dijelaskan di sini. Kemudian ini bisa di-agree aja. Nanti setelah di-agree akan tampil privacy policy yang terkait dengan VHP self check-in. Oke, ini bisa di-agree juga. Nanti setelah di-agree, nanti akan ada tampilan email, phone number, dan tujuan menginap. Ini bisa diisi oleh tamu. Lalu tamu juga diminta untuk isi nationality, dari negara mana, provinsinya, dan nomor kendaraan. Tapi untuk nomor kendaraan ini tidak wajib karena mungkin beberapa tamu tidak membawa kendaraan pribadi atau hotel tersebut tidak bekerja sama dengan jasa parking. Gitu. Ini bisa di next saja. Nanti akan ada permintaan untuk upload KTP atau untuk paspor tamu, ya, umumnya seperti proses check-in biasa. Dan nanti akan ada pilihan tindakannya, uploadnya mau menggunakan kamera langsung atau foto yang ada di smartphone tamu. Oke, contohnya apabila menggunakan kamera, ini bisa langsung difoto KTP-nya, lalu di checklist, lalu di-upload. Kemudian next akan ada tampilan deposit payment. Deposit payment ini bukan pembayaran hotel, melainkan penggunaan konsum di hotel. Contoh mungkin mau menaruh deposit untuk makan atau lain sebagainya gitu. Nah, deposit ini juga ada pilihannya. Biasanya open card
karena kita bekerja sama dengan payment gateway, atau bisa di skip deposit atau cash basis. Oke, contohnya kalau kita tamu mau open card, ini tamu akan diminta untuk mengisi credit card number, kemudian data tamu yang ada di kartu kredit tersebut. Nanti ini sistemnya open card, kita bekerja sama dengan Doku untuk saat ini. Oke. Tapi kalau tamu tidak ingin menaruh deposit di hotel, dia bisa skip deposit payment, nanti otomatis akan jadi cash basis. Seperti itu, tamu tidak dapat konsum di hotel. Jadi untuk konsum di hotel bisa dibayar langsung di hotel. Kemudian bisa check in now. Setelah check in now, nanti akan keluar barcode untuk scan kartu, scan kunci, maksudnya key card. Jadi tamu bisa scan barcode ini ke key station nanti yang ada di hotel untuk mendapatkan kunci kamar. Lalu disebutkan juga nomor kamarnya, tipe kamar, dan identitas yang lainnya. Oke, jadi tamu kalau sudah selesai proses check-in tersebut bisa langsung ke key station untuk scan barcode-nya, nanti kuncinya akan keluar seperti yang tadi di video. Lalu bagaimana jika pada saat tamu proses check-in namun kamar belum ready? Jadi pada saat awal tamu mengisi identitas itu ada dimintai nomor telepon dan email. Itu fungsinya untuk menginfokan ke tamu kalau kamarnya sudah ready atau belum. Nah, kebetulan sekarang kita juga sedang mencoba untuk memberikan informasi melalui WhatsApp, tapi itu masih kami develop. Seperti itu. Nah, tampilannya seperti ini. Kalau misalkan informasinya melalui SMS, nanti URL tersebut dapat diklik. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana jika tamu melakukan proses check-in sebelum jam check-in? Nanti akan keluar pop-up pada saat tamu ingin melakukan proses check-in. Jadi keterangannya self check-in service is not available. Jadi proses check-in tidak dapat dilakukan di bawah di jam 11 siang. Jadi proses check-in bisa dilakukan di atas jam 11 siang. Seperti itu. Kecuali memang tamunya memang harus early check-in, mungkin bisa langsung ke hotel untuk melakukan proses check-in seperti biasanya. Seperti itu. Kemudian kebetulan kita ada trial project untuk self check-in ini di Le Eminence Puncak Hotel Convention and Resort, dan ini sudah mulai dari Sabtu kemarin ya, baru ini. Itu bisa dilihat di sini ada tamu yang sedang mencoba melakukan proses check-in menggunakan VHSP self check-in. Terus bisa dilihat juga ini bentuk key station VHSP yang ada di Eminence. Gitu. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian, semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Pada kesempatan hari ini saya akan memberikan materi seputar income audit, yaitu yang persentasenya juga bisa kita lihat. Kemudian kita juga bisa lihat jumlah PAX per masing-masing segmen, baik itu secara today dan month to date. Untuk login artikel numbernya masih sama, yaitu 100. Kemudian kita klik display, maka akan muncul nilai dari bill jurnal, gen statistik, segmen statistiknya, dan juga nilai PAX segmen statistik pada tanggal 5. Nah, step selanjutnya ketika kita mau melakukan korek statistik, kita pilih terlebih dahulu pada type of correction, kita pilih di posisi Genstat, kemudian kita masukkan reservasi number atau room numbernya. Jadi kemudian sebagai contoh saya mau lihat transaksi record jurnal yang tadi saya bentuk tanggal 5, kita double klik aja, maka akan muncul transaksinya, di mana di sini ada tipe jurnalnya itu masih aktif. Nah, jurnalnya masih aktif gitu. Nah, untuk transfer to GL sudah saya terangkan. Oke. Nah, cukup sekian untuk materi yang dapat saya sampaikan. Oke, itu tadi sesi webinar kami. Untuk yang belum mendapatkan kesempatan bertanya pada webinar ini, mohon maaf karena keterbatasan waktu tidak dapat kami jawab satu persatu. Bagi para audiens yang sudah ikut partisipasi, kami berterima kasih. Dan akhir kata, saya Meliza mewakili seluruh pembicara dan VHSP tim pada webinar ini mengucapkan terima kasih kepada para audiens karena sudah meluangkan waktu, dan mohon maaf apabila webinar ini masih terdapat kekurangan.
Dan sampai jumpa kembali di VSP webinar berikutnya. Selamat sore.